ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Hai umatnya, dengarlah sabda kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya serta dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah Kristen, tetapi mengapa hidup masih terasa hampa atau hidup masih terasa kosong? Dari awal dilahirkan, bahkan ketika mulai meninggal di dunia ini, dalam keturunan mungkin kita sudah mengenal, bahkan sudah orang Kristen, tetapi tetap sepertinya mengapa ada kekosongan, kehampaan yang masih terus dialami setiap umat-umat Tuhan. Seringkali kita juga mendengarkan sebuah perkataan, baik di dalam gereja-gereja lokal, baik itu di dalam sebuah ibadah-ibadah KKR besar atau acara-acara besar yang dilakukan oleh gereja, yang dilakukan oleh yayasan-yayasan, yang dilakukan oleh para penginjil-penginjil. Mereka selalu mengatakan, terimalah Kristus, percayalah Kristus, maka hidupmu akan dipulihkan. Percayalah kepada Yesus, maka hidupmu akan dipenuhi dengan kepuasan sejati. Percayalah Yesus, karena aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Percayalah Yesus, maka aku akan memberikan kelegaan bagimu. Percayalah Yesus, maka aku akan menjadikan engkau kepala, bukan menjadi ekor. Percayalah Yesus, maka aku akan memberikan damai sejahtera bagimu. Percayalah Yesus, maka aku akan menyertai setiap langkah kehidupanmu. Percayalah Yesus, maka aku akan menyediakan segala keperluanmu. Percayalah Yesus, maka aku akan memberkatimu berlimpah-limpah. Perkataan itu sering kali kita dengarkan, tetapi kembali lagi, mengapa perkataan itu tidak hidup, bahkan terus? Perkataan itu justru membuat kita merasa hampa dan merasa tidak berdaya dalam hidup ini, bahkan dalam pengiringan bersama dengan Kristus. Bukan hanya sekedar kita menyampaikan, percaya Yesus kamu akan dikuatkan, percaya Yesus kamu akan dimenangkan, percaya Yesus kamu akan dibenarkan, percaya Yesus kamu akan dipulihkan. Bukan hanya sekedar kita mendengarkan, tetapi mungkin dari mulut kita sendiri pun mungkin kita sampaikan itu kepada orang lain, seperti yang saya sampaikan ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan balik lagi, hidup kok masih begitu saja? Kok masih hampa? Kok belum ada kedamaian dalam hidup ini? Maka Rasul Paulus berdoa di sini di ayat yang ke-14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam hidup ini. Menarik doa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus berdoa kepada jemaatnya. Rasul Paulus juga berdoa memohon kepada Tuhan. Bahkan Rasul Paulus sendiri pun tahu pergumulan apa yang dihadapi oleh jemaatnya. Mungkin dari penganiayaan secara fisik, mungkin juga dalam ekonomi, mungkin juga secara penderitaan, bahkan mungkin juga dalam hal yang lain, masalah-masalah yang lain yang dihadapi oleh jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus. Tetapi mengapa Rasul Paulus berfokus kepada
saja, bukan hal-hal duniawi, tapi dia mengatakan, aku berdoa kepada Tuhan supaya imanmu dikuatkan dan batinmu dikuatkan. Hal doa yang langka. Saya tidak melarang, bahkan kita tidak melarang, bahkan itu pun tidak salah jikalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, Engkau Allah akan memberkatiku, Engkau Allah menerangi setiap jalanku. Itu baik adanya. Tetapi pernahkah kita mungkin berdoa dan memohon kepada Tuhan, Tuhan, kuatkan aku, kuatkan batinku, kuatkan rohku untuk bersama dengan Kristus. Itulah yang didoakan oleh Rasul Paulus di sini. Mengapa Rasul Paulus berdoa demikian? Dia kan jemaat yang dilayani adalah jemaat-jemaat Efesus. Jemaat-jemaat Efesus itu sudah mengenal Kristus kok, sudah percaya kepada Tuhan kok, bahkan sudah menerima Roh Kudus, bahkan sudah memiliki kepenuhan daripada Allah. Tetapi lagi-lagi Paulus berdoa kepada Allahnya, kepada Tuhan, Tuhan, kiranya dalam permohonanku ini kuatkan jemaat dalam rohnya, dalam batinnya, dalam pengiringan dalam Tuhan. Jikalau hati kita sudah kuat, jikalau mental ini sudah kuat dalam menghadapi hidup ini, percayalah, dalam hal yang mungkin terbesar, terkecil sekalipun, yang mungkin ada gesekan dalam hidup ini, itu tidak akan membuat kita merasa berputus asa. Mengenal Kristus, berjalan bersama dengan Kristus, tetapi tanpa kita sadari, kekecewaan seringkali melanda kita. Ya, kekecewaan seringkali, putus asa, kehilangan pengharapan, seringkali kita alami dalam pengiringan bersama dengan Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka ada beberapa poin yang coba saya ingin sampaikan untuk kita boleh memahami mengapa setelah menerima Kristus hidup masih terasa hampa. Yang pertama adalah kita hampa karena menghidupi ataupun salah dari sumber yang salah. Ya, kita salah dari sumber yang salah. Sumber yang salah di sini saya coba gambarkan. Saat kita percaya kepada Kristus, namun kita meletakkan sumber kita di tempat yang salah, maka inilah yang ditawarkan oleh sumber yang salah atau dunia ini. Dunia berkata kepuasan ada di dalam kesuksesan. Ya, inilah yang dikatakan oleh dunia. Dunia berkata kepuasan ada di dalam harta. Ya, benar itu adanya. Dunia berkata kepuasan ada di dalam validasi ataupun pengakuan. Ya, kita menuntut orang mengaku kita. Kita menuntut orang supaya kita merasa hebat dan luar biasa. Pengakuan dan lain sebagainya. Dunia menuntut kita dan dunia mengatakan itu baik adanya. Itulah tuntutan daripada dunia. Dan dunia juga berkata kepuasan ada di dalam jenjang karir. Ya, siapa sih yang tidak mau karirnya lebih baik? Siapa sih yang tidak mau pangkatnya di dalam sebuah perusahaan dan lain sebagainya, organisasi ataupun instansi di dalam pemerintahan semakin baik? Ya, baik adanya. Tetapi kalau kita letakkan itu di dalam kepenuhan kita bersama dengan Kristus, suatu saat jabatan itu pun tidak akan menjadi sebuah hal yang dapat kita pegang sampai kita mati nantinya. Tapi dunia menganggap itulah hal yang paling penting. Dan dunia juga berkata kepuasan ada di dalam kekuasaan. Orang yang berkuasa, dialah yang merasa hebat dalam dunia ini. Tetapi bagaimana dengan firman Tuhan berkata, bagaimana dengan sumber yang benar? Injil berkata kepuasan sejati hanya ditemukan di dalam Kristus. Kepuasan sejati karena kita kembali diterima dan diperdamaikan dengan Bapa. Kepuasan sejati oleh karena kita digantikan dan berdosa untuk menerima keselamatan. Kepuasan sejati di dalam Dia yang mati, bangkit dan menang atas kuasa maut itu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang terambil di dalam Yeremia 2 ayat 13 di sini dikatakan, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, yaitu meninggalkan sumber yang benar, yaitu sumber hidup itu sendiri, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yaitu kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air itu sendiri. Jadi bangsa Israel ataupun umat Tuhan sudah meninggalkan sumber kehidupan, sumber yang benar itu, sumber mata air yang hidup itu, dan mereka malah menggali
yaitu kolam-kolam yang bocor. Mereka meninggalkan kehidupan yang kekal itu dan mencoba mencari kenyamanan di dalam popularitas daripada kehidupan ini. Mereka mencoba mencari kenyamanan di dalam tingkat apapun yang dilakukan oleh dunia ini. Mereka meninggalkan Tuhan dan mencari segala kenyamanan itu di dalam dunia itu. Namun pertanyaannya di sini adalah, itu semua jabatan, kekuasaan, harta, finansial dan lain sebagainya, kecantikan, kegantengan dan lain sebagainya itu adalah diumpamakan seperti kolam yang bocor yang tidak bisa menampung kehidupan kita. Bocor artinya akan berlalu, tidak ada artinya jikalau kita letakkan itu semua di dalam hal yang mengikat dunia ini, maka semuanya itu pun akan berlalu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di Yesaya 52, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu bukan roti? Artinya roti ini berbicara soal Yesus adalah roti kehidupan, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dengarkan aku, maka aku akan melakukan hal baik dengan aku mengikat suatu sajian yang paling lezat. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ada roti kehidupan, ada roti kehidupan yaitu Yesus Kristus sendiri. Tapi seringkali kita membelanjakan, artinya membelanjakan sesuatu yang tidak mengenyangkan, artinya lebih kepada kehidupan yang mungkin tidak membuat kita hidup di dalam Kristus itu sendiri. Bocor, sehingga membuat kita merasa hampa. Jadi bersyukur, berterima kasih, dan ini menjadi sebuah pergumulan dalam gereja kita. Kemarin saya di WA oleh Ibu Gembala dikasih info, tapi memang belum fix, kita gumulkan bersama. Dan secara keduniawian, ini sesuatu hal yang membanggakan bagi gereja kita. Walaupun gereja kita adalah gereja skup yang masih kecil, tapi tetap bagaimana kita berpikir, bagaimana gereja kita ini coba berkiprah di tempat-tempat yang lain. Jadi gereja kita ini, kalau memang deal nantinya tidak ada perubahan, maka setiap bulan kita akan melayani di Universitas UI. Suatu kebanggaan menurut saya. Itu kampus yang paling termegah menurut saya. Kampus yang mungkin orang akan ada di sana. Mungkin Bapak Antoni berpikir, bila penting saya ada di sana sebagai mahasiswa. Jikalau memang tidak ada perubahan, gereja kita akan melayani setiap bulannya di sana. Wow, kadang-kadang saya berpikir, ya Tuhan, gereja kami ini kecil, tapi Engkau mengangkat ke sesuatu yang lebih besar. Tapi itu bukan menjadi sebuah pengakuan, validasi yang harus membuat kita gereja ini supaya orang lain melihat, wow, enggak perlu urusin cara Tuhan untuk mengangkat seseorang. Cara Tuhan itu ajaib sekali. Dia yang mengangkat, dia yang menurunkan. Gak usah kita ajari Tuhan bagaimana Tuhan menolong kita. Duduk diam saja. Tuhan baharui hatiku, Tuhan baharui hidupku. Tenang, Alkitab berkata kadang-kala kita harus diam. Tenang saja, kamu diam, biarkan aku yang berperang. Sehingga tetap kita doakan rencana ini ke depan. Kalau memang jadi, mungkin di bulan depan, setiap bulannya kita akan melayani di sana. Jangankan di kampus termegah seperti itu, bahkan di tempat-tempat lain pun kita merasa bangga kok jika diundang. Ini sesuatu kampus yang besar, yang banyak, bahkan mungkin seluruh dunia atau Indonesia ini merindukan dia ada di sana, bahkan untuk melayani. Kiranya Tuhan boleh menolong bagaimana terus perkembangan daripada gereja kita. Anugerah Tuhan terus boleh berkenan atas gereja kita. Itulah sebabnya ada seorang hamba Tuhan bernama C.S. Lewis, dia berkata demikian: jika kita menemukan dalam diri kita sesuatu keinginan yang tidak dapat dipuaskan oleh dunia ini, itu berarti kita diciptakan oleh dunia untuk dunia lain. Jikalau memang kita tidak bisa mendapatkan segala kepuasan yang ada di dalam dunia ini, itulah berarti bahwa memang ada dunia langit yang baru yang akan menempatkan kita dalam kepuasan yang sejati itu selamanya.
Tuhan boleh menolong untuk kita boleh dapat menerima kepuasan yang sejati itu. Yang kedua adalah mengapa hidup masih terasa hampa setelah mengikut dan percaya kepada Kristus. Hidup dalam ketidakkonsistenan. Nah, ya. Hidup dalam ketidakkonsistenan. Selalu berubah, berkata A namun melakukan yang lain, berkata C namun dia melakukan hal yang lain. Tidak berubah, sehingga membuat hidup terasa hampa. Realita kehidupan yang dihadapi adalah banyak orang Kristen yang sudah percaya kepada Kristus mengalami akan janji-janji, tetapi apa kenyataannya? Hidup seolah-olah tanpa pengharapan, hidup seolah-olah dikuasai oleh kekhawatiran, hidup selalu dicengkram oleh kekhawatiran, hidup selalu lapar akan haus penerimaan dari orang lain, hidup yang selalu didorong oleh ambisi hingga jadi korban daripada situasi itu sendiri, karena akibat daripada ketidakkonsistenan itu sendiri. Hidup mengharuskan kita untuk konsisten dalam hal yang mungkin paling terkecil dalam hidup ini, untuk kita boleh melihat juga Allah terus boleh bekerja dalam kehidupan kita. Namun bukankah kita sering hidup dalam kekuatan kita sendiri yang membuat kita capek sendirian? Kita berasa berjalan dengan kekuatan kita sendiri, kita berasa berjalan di dalam kemampuan kita sendiri, kita berasa berjalan di dalam pengalaman kita sendiri, yang membuat kita sendiri merasa lelah sendiri, gak kuat sendiri. Tapi kita merasa terus mampu berjalan dalam hidup ini. Hidup di dalam ketidakkonsistenan akan membuat hidup juga bagian daripada kekosongan, kehampaan yang terus kita alami dalam kehidupan. Dan poin yang ketiga yang boleh saya bagikan adalah bagaimana mengalami apa yang didoakan oleh Rasul Paulus supaya hidup kita tidak merasa kehampaan dan kekosongan. Rasul Paulus berdoa kepada jemaat, aku berdoa kepadamu supaya kamu mengetahui betapa tingginya, betapa lebarnya, dan betapa dalamnya kasih Tuhan. Aku berdoa kepadamu, kamu harus mengalami itu. Namun bagaimana saya bisa mengalami itu? Bagaimana saudara bisa mengalami betapa tinggi, lebar, dan dalamnya doa yang disampaikan oleh Rasul Paulus? Yang pertamanya adalah rahasianya di sini. Rahasianya adalah menemukan kenikmatan yang lebih besar dan lebih tinggi nilainya daripada sesuatu tawaran kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia ini oleh pimpinan Roh Kudus. Nah ini sih, seberapa lebar kasih Kristus, kasih Tuhan begitu luas untuk menebus orang yang paling berdosa sekalipun. Seberapa panjang kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti mengejar, menggenggam hidup kita, dan selalu akan menyempurnakan kita sampai tuntas. Seberapa dalam kasih Tuhan, Yesus mengalami kedalaman penderitaan sampai kedalaman neraka. Kayu salib yang dipikulnya agar kita tidak perlu mengalaminya. Seberapa tinggi kasihnya, suatu hari nanti kita umat tebusannya akan dimuliakan bersama dengan Kristus selamanya. Lanjut lagi. Dan sehingga seorang hamba Tuhan juga bernama Charles Spurgeon, dia mengatakan, merenungkan kasih Kristus adalah hal yang menguatkan seluruh jiwa. Merenungkan kasih Kristus, merenungkan betapa dalamnya, betapa tinggi, betapa luasnya kasih Tuhan bagi kita, adalah hal yang menguatkan jiwa dan batin seseorang. Jadi bagaimana kita bisa mengetahuinya? Dengan cara merenungkannya dan mengalami kasih itu dalam seluruh kehidupan kita. Next, pemahaman kasih Allah tidak terjadi di dalam isolasi, ya. Jadi pemahaman akan kasih Allah itu, ya bagaimana kita bisa memahami kasih Allah jikalau hidup kita terisolasi? Jikalau hidup kita hanya berkata saya.
Gak akan mungkin kita bisa mendapat feedback daripada orang lain untuk menularkan dan menerima kasih itu jikalau kita terisolasi. Sehingga kita harus membutuhkan komunitas Injil, yaitulah gereja ini, untuk benar-benar memahami kasih Tuhan yang begitu mengasihi umatnya. Karena hidup dalam persekutuan adalah salah satu cara utama Tuhan mengajarkan kita tentang kasih Allah yang sempurna itu sendiri. Jikalau hidup kita yang terisolasi, bagaimana caranya untuk boleh kita merasakan kasih kenikmatan itu, kekeluargaan itu, kekerabatan itu, kebersamaan kita, kalau memang kita terisolasi? Sehingga dengan cara itulah Tuhan membuat gerejanya supaya umat Tuhan boleh merasakan satu dengan yang lain, sesama penderitaan, baik suka, senang, dan lain sebagainya, sama-sama hidup di dalam pengalaman akan kasih itu sendiri. Dilanjutkan kembali, pemahaman tanpa pengalaman tidak akan menghasilkan doksologi. Doksologi ini adalah kemuliaan bagi Allah dan bagi Tuhan yang terambil dari ayat yang ke-21. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Pemahaman tanpa pengalaman tidak akan menghasilkan kemuliaan atau doksologi, hanya menghasilkan arogansi. Sebaliknya, pengalaman tanpa pemahaman tidak akan menghasilkan kemuliaan atau doksologi, hanya kecanduan untuk mencari sensasi panggung di dalam sebuah gereja. Kemuliaan atau doksologi hanya terjadi saat kita mengenal Tuhan dan mengalami kasih Tuhan, di mana pemahaman kita tentang Tuhan bertemu dengan pengalaman kita bersama dengan Tuhan itu sendiri. Pemahaman kita bertemu di dalam Tuhan, maka akan menghasilkan kemuliaan bagi Dia untuk selama-lamanya, bukan bagi diri sendiri. Kiranya kalaupun Tuhan izinkan sekali lagi kita dibawa untuk lebih jauh dalam pelayanan ini, doaku, harapanku, dan doa kita semua, kiranya dalam pelayanan kita Kristus Tuhan yang dimuliakan. Amin. Kita hanya sebagai alat, hanya sebagai hamba yang dipakai oleh Tuhan, bukan menonjolkan kepada siapa diri kita, namun kepada Kristus yang memberikan pelayanan ini bagi kita. Maka sampai kita kepada sebuah kesimpulan, ini adalah seorang penyiar radio dan penulis banyak lagu. Namanya adalah Stuart Hambalin, ya. Jadi Stuart Hambalin ini seorang penyiar radio dan banyak menciptakan lagu-lagu. Namun dan dia juga sudah mengenal Kristus, tetapi kehidupannya sehari-harinya adalah mabuk, judi, bermain perempuan. Maka hal-hal yang mungkin yang dianggap dunia ini baik bagi menurut dia, dia lakukan itu semuanya. Suatu hari dia mengikuti ada seorang hamba Tuhan yang melakukan acara dalam ibadah, dan dia menyampaikan kepada rekan-rekan kerjanya, karena dia seorang penyiar radio, ayo, ada di sana kebaktian, coba linknya mana ataupun alamatnya mana, biar saya sampaikan dari radio ini, tapi dengan tujuan untuk mengolok-olok kekristenan, bukan tujuan untuk menyiarkan bahwa kehebatan Kristus ada di sana ataupun ada kebaktian. Enggak, bukan itu tujuan dia. Waktu berjalan, akhirnya pun dia tidak berada di tempat siaran dia harusnya. Justru dia ikut dalam kebaktian itu. Ketika hamba Tuhan itu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dia mulai resah, dia mulai gelisah. Maka itulah firman Tuhan itu seperti pedang yang bermata dua. Ketika firman itu disampaikan, bukan hanya sekedar disampaikan kepada jemaat, tetapi disampaikan juga kepada orang yang menyampaikan. Itulah firman yang menembus, bukan hanya kepada yang mendengarkan, tetapi kepada pribadi yang menyampaikan itu sendiri.
Dia dengarkan sang pengkhotbah ini berbicara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia mulai gelisah, dia mulai sepertinya tidak tenang dalam hidup ini. Ini kenapa ini? Rasanya kok saya mau keluar dari sini. Sambil terus pengkhotbah ini menyampaikan firman Tuhannya. Setelah selesai kebaktian di jam 2 pagi, Stuart Hamblen ini mengetok pintu kamar daripada pengkhotbah itu di jam 2 pagi. Karena dia merasa gelisah dalam hidupnya. Dia ketok itu pintu. Akhirnya hamba Tuhan itu buka pintunya. Dan dia langsung tersungkur dan menangis. Masih layakkah aku datang untuk boleh datang kepada Kristus? Hamba Tuhan ini pun melayaninya dan mendoakan daripada Stuart Hamblen ini. Padahal dia sudah Kristen, namun dia merasa hampa dan kosong dalam hidupnya. Suatu ketika setelah dia selesai didoakan, teman-temannya para penyiar radio mengatakan yang biasanya ini ada minuman, ini ada rokok, ini ada ini, dan lain sebagainya. Ayo ke tempat-tempat yang biasa kita lakukan. Tapi dia tidak lagi mengiyakan, tidak lagi mau terlibat dari ajakan yang dulu dia lakukan menjadi kesenangan dia sendiri. Suatu ketika pun sampai ajakan bagaimanapun yang dilakukan oleh teman-temannya di tempat bekerja, tetap dia tidak mau, sampai dia akhirnya dikeluarkan dari tempat pekerjaan itu sendiri. Akhirnya teman-temannya penasaran dijumpai Stuart Hamblen ini. Ketika dia dijumpai, apa yang membuatmu? Roh apa yang membuatmu? Kenapa kamu tidak lagi melakukan seperti kebiasaan yang kita lakukan? Dari perkataan temannya itu sendiri, dan di saat itu juga Stuart Hamblen memikirkan, kalau memang saya bisa, kenapa kamu tidak bisa? Maka terciptalah lagu yang dari bahasa Inggris yang diterjemahkan kepada bahasa Indonesia, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau yang lain ditolong, kenapa saya tidak? Kenapa orang lain contohnya diberkati, kenapa saya? Oh, kita juga cuma satu Tuhan yang sama kok. Tinggal bagaimana kekonsistenan kita, pengiringan kita bersama dengan Tuhan. Sehingga itulah lagu itu, tak tersembunyi kuasa Allah. Walaupun dia kehilangan pekerjaan, walaupun dia kehilangan kenikmatan yang dari dunia ini, tapi dia menemukan Kristus di dalam hidupnya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan takkan hilang. Yesus
kita boleh kehilangan. Selagi masih Kristus tetap ada, percayalah, semua akan baik dan indah Tuhan nyatakan. Jikalau orang lain mampu Tuhan ubahkan, kenapa saya tidak bisa, Tuhan? Jikalau orang lain Tuhan nyatakan belas kasihannya, mengapa saya tidak bisa? Kita juga punya Allah yang sama, Tuhan yang sama, yang dari dulu kekal sampai selama-lamanya. Dia Allah yang sama menolong kita. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Tuhan akan menyatakan belas kasihannya bagi kita, sehingga dalam kemurahan Tuhan ada kasih Allah nyata.